Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah alladhi yawi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi idraku man 'asa wa uhadhdhirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal farahimallahu imra'an akhadha fi islahi zadihi tayaqudil yaumi ma'adi faqala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi kewajiban selaku khatib untuk berwasiat kepada seluruh hadirin. Marilah kita bersama-sama untuk kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dalam satu perkumpulan Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi mencoba bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya harta dan kekayaan. Kemudian Rasulullah menjawab dan menegaskan, qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa siyamin wa zakatin. Wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku nanti di yaumil qiyamah, ia adalah orang yang datang nanti ke hadapan Allah dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia juga akan datang ke hadapan Allah dengan membawa dosa pernah mencaci maki saudaranya, wa qazafa hadza, pernah memfitnah saudaranya, wa kalamala hadza, pernah memakan harta saudaranya, wa daraba hadza, pernah memukul saudaranya. Fayuqa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil kebaikan, mengambil pahala orang yang zalim, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khatayahum. Dan apabila hadirin kebaikannya ini, pahalanya ini tidak cukup untuk menutupi semua kezaliman yang pernah ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala ukhidha min khatayahum, Allah ambil dosa-dosa orang yang terzalimi, diambil dosanya, ditimbahkan kepada ia yang menzalimi. Faturihat summa aliturha finnar, dan Allah Subhanahu wa taala ceburkan dia ke dalam api neraka. Rawahul Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti di yaumil qiyamah kita semua akan menghadap Allah dengan membawa segudang pahala-pahala yang pernah kita lakukan. Kami ingatkan juga, kita juga akan datang ke hadapan Allah dengan membawa dosa ketika di dunia pernah mencaci maki saudaranya, pernah memfitnah saudaranya,
pernah menyakiti hati saudaranya, pernah berhutang, pernah memukul dan sebagainya, yang sampai akhir hayatnya dia tidak ada niatan untuk minta maaf, tidak ada niatan untuk minta ridho terhadap orang-orang yang ia zalimi, maka nanti di yaumil kiamah Allah yang maha adil, Allah hakim yang maha adil, Allah ambil pahala salatnya diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti hatinya, Allah ambil pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah caci maki, Allah ambil pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah ia hutangi, sampai yang pada akhirnya begitu banyak kezaliman yang pernah ia lakukan, sehingga pahala-pahala yang pernah ia lakukan habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala ukhidha min khatayahum, Allah ambil dosa-dosa orang yang terzalimi, diambil dosanya ditimpahkan kepada ia yang menzalimi. Maka jadilah ia hamba yang bangkrut di hadapan Allah, bangkrut akan pahala dan kebaikan yang pernah ia lakukan lantaran kezaliman, kesalahan terhadap sesama manusia yang tidak ia ada niatan untuk minta maaf, minta ridho, dan ketika bangkrut Allah Subhanahu wa taala ceburkannya ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, tentunya dari pelajaran hadis ini hadirin, kita tidak mau menjadi nanti di yaumil kiamah hamba yang bangkrut di hadapan Allah. Maka agar tidak menjadi hamba yang bangkrut nanti di yaumil kiamah, ada dua solusi yang harus kita segerakan hadirin. Yang pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Allah Ta'ala panggil kita dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung seluas lautan, maka yakinlah ampunan Allah dan rahmat Allah melebihi dosa-dosa kita. Yang kedua, perbaiki hubungan kita sesama kita. Kita ingat kembali kepada siapa kita pernah menyakiti hati, pernah memfitnah, pernah mencaci maki, pernah berhutang dan pernah memukul dan sebagainya. Mumpung sehat walafiat, datangi rumahnya. Minta maaf, minta ridho, maafkan saya, maafkan atas kezaliman saya. Apabila terucap ya saya maafkan Anda, ya saya ridho atas kezaliman Anda, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa sesama kita. Jangan harap kita taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, akan tetapi kita tidak mau minta maaf, tidak mau minta ridho terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tolak taubatan nasuha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa memberi maaf dan meminta maaf. Innal ahsanal kalami kalamullah malikil mannan wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad